Masih soal skandal dugaan suap Jaksa Pinangki, teka-tekinya seperti apa? Kemudian saya ke Bung Taufik Basari. Bung Taufik adalah Komisi 3 DPR, anggota Komisi DPR di fraksi Partai Nasdem. Bung Taufik, apa yang bisa Anda sampaikan terkait hal ini? Tentu ada banyak data, ada banyak, tadi saya sudah konfirmasi meskipun karena kodenya rahasia jadi tidak bisa menyebutkan apakah itu orang, apalagi institusi misalnya. Ini akan kemana-mana. Apakah kemudian Bung Taufik membaca hal yang sama? Ini bisa kemana-mana, luar biasa. Ya, kalau kita lihat gerakan skandal ini kan pola via hukum, ya tentu akan pihak yang dengan kasus ini. Ya kalau ketiga kita memang sudah untuk mengawal ini dan mitra kita, kemudian sejak maupun yang membom hanya satu hari yang lalu kan itu agar dibentuk tim koordinasi antar jaksaan Kemenkumham dan dipimpin oleh gunanya agar ini institusi pembenahan masing-masing maka itu bisa dikoordinasikan. Iya, ini audionya masih bermasalah ini Bung Taufik, nanti kami akan coba perbaiki kembali. Saya ke Bung Barita. Bung Barita, tidak salah ketika kemudian publik punya persepsi bahwa polisi dengan cepat kemudian melakukan proses penyidikan, bahkan satu jenderal polisi telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, ada kesan yang berbeda di kejaksaan, nanti bisa disampaikan terkait dengan klarifikasinya. Ada yang berbeda dengan kejaksaan ketika kemudian baru akan dimulai pemeriksaan Jaksa Pinangki misalnya, atau tadi disebutkan ada Kajari Jakarta Selatan. Lalu ada surat yang disampaikan oleh Jaksa Agung, aturan di mana ketika hendak memeriksa seorang jaksa maka harus atas seizin dari Jaksa Agung. Bagaimana Komisi Kejaksaan menanggapi terkait hal ini? Ya. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu secara substantif. Turunnya peraturan atau yang disebut dengan pedoman itu adalah penjabaran dari pasal 8 ayat 5 Undang-Undang 16 2004 yang menyatakan bahwa ketika jaksa diproses pidana harus izin Jaksa Agung. Nah, kita melihat untuk proteksi perlindungan, martabat, kehormatan profesi jaksa itu hal yang wajar. Jaksa ini harus dijamin keselamatan, keamanannya, kehormatannya dari proses-proses hukum yang dia kerjakan karena tugasnya. Namun perlu dicatat bahwa itu tidak boleh digunakan kepada oknum yang nakal. Perlindungan itu hanya kepada mereka yang penuh integritas menegakkan hukum. Tetapi dalam tugasnya? Dalam tugasnya. Baik. Tentu memang perlu peraturan pelaksana yang harusnya mempermudah atau mempercepat penanganan oknum jaksa yang nakal agar publik dapat menjaga kepercayaan kepada penegak hukum. Anda mau menilai bahwa sesungguhnya aturan itu bukan aturan yang baru, sudah ada 2004, tapi fungsinya adalah untuk melindungi jaksa ketika melaksanakan tugasnya. Iya. Ketika melaksanakan tugasnya, kemudian ada keterkaitan dengan proses pidana, dia tidak boleh dipidana, tidak boleh diproses pidana tanpa izin Jaksa Agung. Saya kira untuk kehormatan profesi itu sangat tepat dan undang-undang itu. Namun jangan sampai di dalam perlindungan ini juga menyusup oknum jaksa yang nakal sehingga sulit diperiksa, tidak boleh diperiksa. Nah, harusnya apa yang dilakukan oleh Polri mempercepat dan mempersingkat, mempermudah proses penanganan kasus oknum yang melanggar itu juga bisa terjadi. Jadi pedoman itu bukan hal yang luar biasa, tetapi harus ditujukan untuk perlindungan profesi itu dan mempermudah mengusut orang oknum yang melanggar itu. Oke, baik. Itu semangatnya. Baik, saya ke Bung Taufik. Bung Taufik, mudah-mudahan sudah sembuh audionya. Bung Taufik, ketika kemudian publik ramai-ramai kemudian menunggu hasil, menunggu kabar dari pemeriksaan jaksa yang kemudian disebut-sebut karena bertemu dengan Joko Chandra dan lain sebagainya, lalu keluar surat
izin yang mengharuskan ketika hendak melakukan pemeriksaan terhadap seorang jaksa, maka harus ada izin dari seorang jaksa agung. Ini kemudian dikritik oleh sejumlah kalangan, termasuk juga dipertanyakan oleh KPK. Hari ini Komisioner KPK Pak Nawawi Pamulango ini juga kemudian bereaksi atas hal ini. Apa yang kemudian Anda bisa sampaikan? Anda Komisi 3 mitra kerja dari Kejaksaan Agung. Ya, pertama pimpinan dari ketiga institusi ini harus bertemu, ya harus menyatakan komitmen bersama bahwa mereka siap untuk bekerja sama untuk membongkar kasus ini. Nah, karena itulah maka saya juga mengusulkan agar dibuat tim koordinasi antara Kejaksaan Agung, Kemenkumham dan Mabes Polri dengan dipimpin oleh Barreskrim Polri. Ya. Gunanya apa? Agar ketika masing-masing institusi ini melakukan pembenahan internalnya, data-data dan temuan-temuan yang berhasil didapatkan itu bisa saling dikoordinasikan untuk membantu penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Tetap menurut saya yang memimpin semuanya adalah Barreskrim. Dan masing-masing institusi ini harus membuka pintu seluas-luasnya bagi Barreskrim Polri untuk melakukan penyelidikan ke dalam institusi. Tunggu sebentar, termasuk Jaksa Pinangki yang saat ini berada di jajaran Jampitsus, apakah kemudian juga seharusnya mulai dari Barreskrim Polri terlebih dahulu, tidak langsung di Kejaksaan? Kalau menurut saya ini kan kewenangan utamanya sebenarnya ada di kepolisian ya. Oke. Karena itu maka yang memimpin dari seluruh penyelidikan dan penyidikan ini adalah Barreskrim Polri. Oleh karena itulah maka baik dari Kejaksaan maupun Kemenkumham itu fungsinya adalah membantu dan membuka ruang seluas-luasnya bagi Barreskrim untuk masuk ke dalam institusi-institusi ini. Bahkan kalau menurut saya ada baiknya juga pihak Barreskrim Polri menggandeng KPK. Agar juga semakin tumbuh kepercayaan publik bahwa pihak Barreskrim Polri ini sangat serius untuk membongkar ini sedalam-dalamnya. Karena tadi kan ada indikasi melibatkan beberapa pihak, ya. Oleh karena itu agar ada dukungan penuh juga pada pihak Polri, maka semua pihak bisa terlibat dan bisa memberikan sepenuh dukungan. Saya bertanya terakhir kepada Bung Barita sebagai Ketua Komisi Kejaksaan. Apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Taufik relevan bahwa seharusnya semua ini bermula dari penyelidikan yang akan diawali harusnya dari Barreskrim Polri dan bekerja sama dengan KPK? Ya, kalau semangatnya adalah semangat reformasi, semangat mendukung dan mempertahankan kepercayaan publik, mesti ada keterbukaan kita untuk melibatkan pihak yang dianggap punya kredibilitas mengkoreksi diri kita. Sehingga publik yakin. Karena ini kan ulah oknum, bukan institusi. Tujuannya semua adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum Indonesia. Betul. Jadi kalau misalnya KPK terlibat, KPK dianggap sebagai lembaga yang punya kredibilitas, itu justru untuk membuktikan bahwa penegak hukum, kejaksaan atau kepolisian juga siap untuk dikoreksi dan dievaluasi sehingga masyarakat publik percaya. Ini sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar kewenangan itu, tapi bagaimana publik bisa merespon dan menerima setiap tindakan yang dilakukan itu benar-benar terpercaya. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Bung Taufik Basari atas kemudian ide dari ungkapan yang semua ini seharusnya bermula di Barreskrim dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Terima kasih Bung Taufik Basari dari Komisi 3 DPR dan juga Bung Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Kita akan tunggu dan kita cermati terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan sekarang sudah ya di Kejaksaan.